Tes cek sound. Gas. Gas. Nah, jadi seperti itu kendalanya. Langsung saja kita ke tutorial perbaikannya. Sekaligus kita tutorial untuk pemula proses perakitannya setelah kita ganti bagian bearing balancernya. Kemudian di bagian bearing kruk as, saya rasa ini masih bagus, halus putarannya. Jadi nggak saya ganti ya, karena masih aman. Kemudian langsung kita cek jalur oli ya, dari bagian asnya apakah tembus ke bagian stang. Dan ternyata tembus, aman ya teman-teman. Nah oke, sediakan balok ataupun apa saja, hati-hati tensioner jangan sampai terbakar. Kalau mau dibuka-buka, posisikan tertutup seperti itu ke atas, baru kita proses pemanasan. Fungsinya buat apa? Buat pemuaian, supaya saat proses pemasangan kruk as itu mudah, tinggal plug, jadi nggak ada paksa ataupun digedor, dipukul, nggak ada. Nah fungsi pemuaian ini setelah dingin nanti mengkerut lagi ya si crankcase-nya ini, jadi aman. Kurang lebih 2-3 menit panasinya, api sedang saja. Langsung kita pasang nih. Nah kan jadi mudah tuh, usahakan lurus tuh. Kita diamin 3 menit, kita ngopi sambil udud. Kemudian setelah dingin kita putar. Nah lancar putarannya teman-teman ya. Kemudian sekarang tinggal kita proses perakitan bagian rasio. Bearing-bearingnya kita kasih olai dulu ya. Nah kasih oli, karena ini crankcase sudah dibersihkan. Nah untuk susunan gigi rasio sekunder nih, yang tengah itu nggak bakalan merudul karena ada snap ring. Nah untuk tata letaknya seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian ada bos nih. Kemudian pasang giginya nih, jangan sampai terbalik ya. Kemudian ada ring. Nah ada ring. Kemudian yang ini nih, ini jangan sampai terbalik juga karena ini bisa dibolak-balik nih. Posisinya seperti itu, yang pendek ke dalam ya. Kemudian di sini nggak ada ring, nggak ada itu ya, posisinya seperti ini. Nah di luarnya ada ring, rada tebal ringnya. Kemudian untuk as yang primer itu nggak bisa merudul ya, karena permanen tuh, dipres masukinya juga. Kemudian kita satukan seperti ini nih kondisinya nih. Nah setelah kita satukan seperti ini, nah posisikan seperti ini di atas semua, langsung kita masukin ke bagian bearingnya tersebut secara bersamaan. Sambil ditahan bawahnya, ringnya takut jatuh duluan. Nah oke, udah plug masuk, tinggal diputar pasti macet karena belum terpasang bagian capit udang ataupun garpu dan ship drum. Nah di sini perlu diperhatikan di bagian garpu ataupun capit udangnya ini ada 3 buah, yang 2 hampir mirip, yang 1 itu jelas beda ya teman-teman. Nah yang 2 ini itu jelas beda. Bedanya dari mana? Dari tebalnya ini. Jadi nggak bisa saling tukar, nggak bisa yang bawah disimpan di atas ataupun yang atas disimpan di bawah, itu nggak bisa. Nah untuk posisinya seperti ini nanti, jadi si centilannya itu sejajar dengan chip drum semua ya. Kalau misalkan capit udangnya terbalik, nantinya bengkok, jadi nggak bakalan bisa dipasang. Nah oke, jadi posisinya kita pasang dulu yang bagian bawah seperti ini. Nah pasang yang bawah, kemudian ini yang tengah. Nah ini yang tengah. Nah jadi lurus ya. Nah posisikan seperti ini, ada R ada L yang bawah ya, bisa kita lihat LR. Nah posisikan seperti ini lurus ke bagian ship drumnya. Kemudian di sini bagian ship drum ada pair dan ada pen, itu untuk switch netral ya, yang ke speedometer. Nah harus ngepair seperti ini, kita kasih template supaya nggak murag. Nah langsung kita pasang, langsung kita plug aja seperti ini, agak dikebelakangin bagian capit udangnya supaya proses pemasukannya mudah. Nah kemudian tinggal kita angkat-angkat saja, meskipun rada sedikit apa namanya ini sempit ya, sempit, kita harus bisa, jadi jari kita harus bisa mengait. Nah kita posisikan lagi nih, kurang enak ini, kurang mantap. Nah harus plug seperti ini, baru kita naikin yang satu ke yang jalur 1, yang kedua jalur 2, yang ketiga jalur ketiga, seperti itu teman-teman. Nah rada diangkat seperti ini pakai jari ya. Nah pokoknya harus sampai masuk semuanya. Kemudian tinggal kita sediakan pennya. Nah di bagian pen ada 2 buah per, supaya nggak jatuh kita kasih template ya, yang bagian bawah. Kalau yang atas nggak perlu karena menghadapnya ke atas. Langsung tinggal kita masukkan.
ke garpu 1 2 3 4. 1 2 3 gitu ya, cuman ada 3. Nah, sampai pas dengan lubangnya. Oke. Udah masuk, teman-teman. Kemudian tinggal kita cek giginya, satu netral ataupun kalau nggak bisa menebak, pokoknya shift drum harus berputar sampai mentok ke kiri dan ke kanan ya, karena di sini kan nggak bisa nebak gigi berapanya gitu ya. Nah, seperti itu harus bisa sampai berputar, tandanya pemasangan rasio sudah benar. Tinggal kita kasih oli aja. Nah, supaya lebih mudah nanti. Kemudian langsung kita pasang bagian balancer. Nah, pasang balancer sembarangan aja dulu seperti ini. Nah, masukin plug. Nah, oke, udah ya, udah masuk. Kita putar lancar ya. Karena bearingnya udah diganti pakai yang baru. Jangan lupa ngopi dulu, simak sampai habis. Kita lap ya, crankcase-nya jangan sampai ada oli ya. Kemudian tinggal kita kasih lem. Gunakan lemnya mau sealer tribon seperti ini, ada juga tribon yang encer, tapi itu menurut saya lebih bagus yang sealer seperti ini. Itu rekomendasi saya. Ketika pasang 2 buah pin dowel. 2 buah pin dowel ya. Nah, yang satunya nempel di crankcase yang sebelahnya, bagian depan. Oke, kemudian langsung kita plug. Jadi dalamnya cuma segitu aja, teman-teman. Nggak rumit kok, mudah. Yang penting kita paham aja ya. Karena setiap motor berbeda juga. Kemudian di sini untuk bintangannya dipaskan, teman-teman. Nah, dipaskan dulu nih. Kalau nggak masuk dipaskan dulu, agak dipaskan nih. Mungkin ini kurang pas. Nah, plug kalau udah pas dia masuk. Jadi nggak perlu dicopot bintangannya. Jadi nggak perlu repot-repot. Kemudian tinggal kita putar lancar. Kemudian tinggal kita ubah posisi. Karena untuk bautnya ada di bagian ini. Nah, kita balik lagi ya. Dan untuk bautnya harap diperhatikan juga, ini banyak banget nih. Panjang pendeknya ada 3 jenis. Yang panjang itu disimpan ada di bawah, ada di atas. Nah, kalau ini kependekan 15 ya. Jadi kurang lebih 1 sentian tuh panjangnya. Dari crankcase ke kepala bautnya tersebut. Nah, yang depan rada-rada pendek, paling pendek ya. Nah, kemudian ini tukar nih, karena yang herang itu di bagian dalam mesin nih, di sini ada dua ya. Jadi jangan sampai yang hitam disimpan di dalam. Nah, oke, udah terpasang nih. Nah, ini kepanjangan ganti yang pendek. Oke, kemudian yang dua ini nanti di sebelah kiri, dari kanan juga harus ada 2 buah baut. Kita kencangkan secara rata dulu aja, nggak perlu dikencangin satu-satu dulu. Asal rata dulu semuanya ya. Nah, yang ini nanti nyatu dengan kabel massa, jadi nggak perlu dikencengin, nanti aja setelah naik ke rangka sekaligus dengan kabel massa disatuinnya. Nah, kita kencengin semuanya secara silang dan merata ya, mau pakai manual mau pakai kunci torsi itu boleh. Nah, setelah saya kencangin, sisa lemnya kita bersihkan dulu nih supaya nggak kelihatan ini mesin bongkar, supaya nggak kelihatan bekas bongkaran mesinnya tuh. Kan nggak kelihatan bekas bongkaran kalau lemnya dibersihin mah. Kemudian tinggal kita putar nih, kruk asnya kan lancar tuh. Nah, kita pasang bautnya di sini 2 lagi nih, langsung kita kencengin ya. Langsung kita putar. Kruk asnya posisikan balancernya rada ke bawah dikit, angkat. Nah, seperti ini lancar teman-teman ya, berputar dengan semestinya. Kemudian langsung kita proses penyemprotan nih lubang oli. Nah, ketika disemprot lubang oli itu keluar, di sini juga semprot. Nanti itu ketebak bagus lubang olinya. Nah, di situ ada sedikit kotoran tuh, nanti saya ambil soalnya nggak kelihatan. Nah, kita cek langsung gigi 1 2 3 4 5 ya, netralnya. Kemudian ini stopper giginya kita pasang nih, kita pasang per sekaligus. Kemudian ini bautnya di sini, mau belakangan pernya boleh, tergantung teman-teman cara mudahnya seperti apa. Mau dipasang langsung seperti ini juga bisa, kita kencangkan menggunakan kunci L4. Nah, seperti itu. Sampai di sini udah pada paham belum? Udah pasti paham lah. Nonton video saya sekaligus langsung belajar, pasti praktek langsung bisa. Nah, kita kencangkan teman-teman, secukupnya saja ngencenginnya. Nah, kita tes lagi nya dari posisi gigi berapa ini. Nah, ini udah gigi 5 nih. Kita majuin lagi. Kita tes 1 2 3 4 5-nya. Nah, si Dede ini nangis nih, soalnya nih saya dubbing malam ini. Jam 2 malam ini saya dubbing.
Nah, soalnya beresnya motornya ini malam. Nah, ketika udah saya cek nih gigi 1, 2, 3 sambil diputar hos koplingnya ya. Kalau nggak diputar nggak bakalan bisa keras nantinya ya. Nah, ketika diputar seperti ini bisa dari 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 terus aja dicek cek sampai bosen ngeceknya. Soalnya di sini kita wajib teliti teman-teman. Kalau misalkan salah, nanti udah terpasang semua gagal deh. Nah, di sini untuk as persnelangnya tidak ada ring, cuman ada sepinya doang nih. Nah, kita langsung masukin. Kalau agak seret, tinggal kita pukul aja dikit ya. Pukul dikit. Nah, si pernya harus pas di bagian as tengah nih. Nah, as tengah ini. Oke, ini udah terpasang dengan baik. Dan ketika digoyang itu tidak seret meskipun pas masuknya seret, masih perawan. Nah, ini asnya nih. Jangan sampai terbalik yang ujungnya runcing, ujungnya ada bubutan itu simpan di dalam ya. Nah, kita langsung tojos dari sini sambil kita tekan kuplingnya nih. Apakah dia ngembut atau tidak? Nah, ngembut. Kemudian pasang pelor baja nih. Nah, udah pelor baja udah terpasang, kemudian pasang snap ring di sini untuk gigi kickstarter. Nah, ada snap ring bagian dalam ya. Kemudian ini ada ring tipis nih dua. Dalam satu, luar satu. Untuk giginya ini dibolak-balik bisa, nggak perlu khawatir terbalik. Kemudian pasang snap ring lagi di bagian luar. Nah, gunakan tang snap ring ya. Nah, sampai plak harus sampai masuk pokoknya. Kemudian setelah itu kita pasang gigi engkol nih. Nah, gigi engkol kalau misalkan teman-teman murudul nih seperti ini, tata letaknya ya kita bongkar aja supaya teman-teman tahu, dan tata letak ringnya nih. Nah, di dalam ini ada ring teman-teman. Nah, ini ada ring ya, posisinya seperti ini. Nah, ring dulu, kemudian gigi, kemudian ada ring, kemudian ada per. Nah, pernya harus masuk ke lubang tuh. Harus masuk lubang. Kalau misalkan per patah, cara gantinya mudah. Kemudian ini pasang bos, kemudian coakannya pas di bagian centilannya. Kemudian posisikan nih centilan di itunya harus di bawah plat ya, yang di bagian dalam ada baut L tuh. Nah, harus di bawah. Nah, kita tarik ke sini, masukin langsung. Nah, sampai di sini jangan langsung ditinggalin, kita tes dulu. Kita gunakan engkolnya. Nah, engkolnya di engkol-engkol berputar nggak itu gigi itunya? Berputar ya. Ketika saya tahan, nah giginya macet, itu tandanya udah normal. Kemudian pasang gigi pompol ini, nggak ada packing ya. Nah, yang ada baunya disimpan bawah. Kalau misalkan terbalik, yang ada baunya di atas nantinya nggak bakalan masuk. Kemudian pasang baunya nih. Nah, tinggal kita sediakan aja obeng ketok pH 2 ya. Obeng ketok pH 2. Nah, kemudian langsung kita ketok ya, kurang lebih 3 kali ketokan lah. Tuh, sekarang di masjid udah ada yang sahur-sahur karena saya dubbing jam 2 ini teman-teman. Jam 2 udah sahur nih ya harusnya ya. Nah, oke. Udah kencang, tinggal kita putar, aman, tentram ya. Kemudian kita pasang ini platnya ya. Nah, nggak perlu dikasih lem lagi karena ini bawaan pabriknya ada lemnya ya. Kencangkan aja secukupnya karena nggak bakalan kendor teman-teman di sini. Oke, udah terpasang, kita pasang bos balancernya dulu ya. Kemudian di sini ada gigi pompa oli, ada kerucut tuh, ada yang rata, yang kerucut disimpan di bagian dalam. Kalau misalkan terbalik nantinya nggak oke teman-teman ya. Nantinya terlalu mendam jadi newel. Kemudian pasang gigi balancer yang ada titiknya menghadap luar. Nggak perlu memikirkan sepinya dulu, nanti gampang belakangan sepinya mah. Kemudian ada 2 buah ring ini, yang polos disimpan di sini bagian dalam gigi balancer ya. Kemudian ini gigi balancer juga ada tanda titik 2. Nah, yang ada titiknya ini harus di luar dan saling ketemu dengan gigi balancer yang ada di bagian kruk as. Jangan khawatir sepinya nanti aja. Yang penting titik ketemu titik dulu aja. Nah, setelah titik ketemu titik baru kita bisa memasang bagian sepinya. Nah, sepinya ya. Nah, langsung yang panjang dulu, yang di kruk as. Mau yang di balancer juga dulu boleh. Nah, oke, kemudian kita pasang yang di bagian balancer, tinggal kita tahan pakai tang, jangan terlalu kencang karena ulir takutnya rusak ya. Kita pasang yang kecil, yang pendek, yang cebol seperti ini, kita masukin, dedetin pakai jempol, mau pakai cingkir, curug juga boleh. Kemudian nah, ini ring yang ada coakannya pas di bagian ada spinya. Kemudian nanti ditekan oleh spi pengunci yang ini. Nah, jadi tidak bakalan bergeser. Kemudian pasang murnya. Nah, murnya langsung kita pasang, nanti kita kencenginnya bareng aja sama mur yang as
primer. Kemudian ini untuk gigi primernya seperti ini. Kalau misalkan ketiga coakan itu nggak pas, diputar-putar aja mana yang pas. Pasang ring, pasang mur. Murnya jangan sampai tertukar. Ada yang hitam, ada yang putih. Yang depan yang putih. Kemudian tahan ya. Tahan stang sehernya, kencangkan menggunakan impact kunci 19. Jadi kalau misalkan dibongkar seperti ini, belum terpasang piston, kita harus pegang erat. Kita pegang erat ya. Jadi jangan tanggung-tanggung megang stang sehernya, takutnya celaka kitanya. Kemudian tinggal kita kancing spinya ya. Spi di bagian balancernya ini. Nah, kemudian tinggal kita putar ya, lancar, aman, tentram, nyaman, damai. Kemudian di sini ada ring tipis ya, yang cembung seperti ring per. Kemudian di bagian luar ada ring tebalnya 2 milian ya. Kemudian pasang bagian rumah hose coupling. Nah, ada dua yang harus disamakan, gigi engkol dan gigi primernya. Harus sampai masuk ya. Oke, udah masuk. Kemudian ada ring gerigi. Nah, kita masukkan kemudian kunci supaya nggak keluar. Kemudian tinggal kita pasang rumah kampas koplingnya ya. Nah, langsung kita plug aja masukin seperti ini. Sampai di sini udah pada ngopi belum? Ngopi dulu dong. Nah, kemudian tinggal kita pasang spi penguncinya nih. Nah, usahakan newel tuh, ngunci ya. Kemudian murnya langsung kita pasang. Saya lagi cari dulu nih. Nah, oke, kita pasang. Kemudian di sini kita masukkan gigi satu, teman-teman. Masukkan gigi satu pakai tang aja. Kemudian sediakan tang jepit. Nah, tang jepitnya kita capit di bagian asgir untuk proses pengencangan ya. Kalau pakai tracker lebih mudah, nggak perlu pakai cara kayak gini. Kalau pakai impact nih kayak gini, supaya diam dan bisa diputar dan bisa dikencangkan. Oke, cukupnya saja. Kemudian tinggal kita kunci lagi. Nah, putar dulu, putar. Harus lancar seperti ini, jangan sampai macet ya. Kemudian kunci menggunakan tang. Nah, oke, setelah itu tinggal kita pasang bagian kampas kopling, kasih oli. Nah, kampas kopling fixer itu yang tengah itu hitam warnanya ya. Dan ini pun masih bagus, layak. Hitam itu nggak gosong-gosong amat karena dari bawahnya warna hitam. Untuk pemasangan plat gesek yang tajam saya hadap keluar. Mau dibolak-balik juga boleh. Mau rata-rata semua, mau tumpul-tumpul semua. Itu tidak ada masalah. Cuman saya masangnya yang tajam di luar. Nah, untuk penyimpanan kampas kopling yang hitam disimpan di tengah ya, di tengah-tengah. Kemudian pasang tutupnya ini. Nah, titik ketemu dengan titik. Tuh, kalau titik ketemu titik itu plug, enak banget ya. Kemudian pasang per kopling. Nah, kemudian kita pasang bautnya. Setelah itu kencangkan semua. Untuk proses pengencangan mungkin teman-teman juga udah pada bisa ya. Yang penting ngencenginnya manual, jangan pakai impact. Secukupnya aja. Nah, sudah saya kencengin nih. Kemudian tinggal kita cek nih koplingnya dulu. Jadi jangan langsung dipasang. Kita cek dulu, teliti ya. Nah, caranya seperti ini. Ketika ditekan dia neken tuh. Bagus ya, mantap. Kemudian pasang 2 buah pin dowel nih teman-teman. Soalnya jarang yang lupa. Bukan jarang lupa. Jarang yang lupa. Jarang lupa lah. Duh, ribet amat ngomong. Nah, kemudian kita pasang packing, nggak perlu pakai lem, jangan dikasih lem-lem, nanti bisa menyumbat jalur oli, bisa rambetek juga. Kita putar dulu nih, udah aman ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian tutupnya. Nah, langsung plug, enak banget. Nah, kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya nih teman-teman. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang nih. Yang sedang itu di bagian atas semua, di bagian atas ya. Kalau yang pendek di bagian bawah yang paling belakang. Jadi jangan sampai salah baut. Bautnya harus ingat ya, jangan sampai pindah domisili. Yang tadinya di Jakarta ya di Jakarta, jangan sampai pindah ke Bandung. Soalnya kan harus lapor ke RT dan RW-nya gitu. Oke, udah kencang teman-teman. Kita pasang saringan oli nih. Kalau ada rambetek, kain, kita bersihkan dulu, harus sampai bersih ya, steril. Kemudian langsung kita pasang baut olinya. Kencangkan langsung menggunakan kunci 19 ya. O-ringnya bagus, jarang rusak. Oke, kemudian tinggal kita pasang bagian piston. Pasang dulu 2 buah pin dowel ya. Kemudian packing kertas nih. Packing kertas kita pasang. Saya gunakan merek Peboru packing kertasnya, bagus. Kemudian kasih oli di sini.
di bagian stangnya. Kemudian pistonnya tanda titiknya menghadap ke exhaust ya, jadi titiknya ke depan. Jangan sampai dibolak-balik ya, saya nggak suka kalau dibolak-balik teman-teman. Karena beda offsetnya ya. Untuk piston itu beda offset, gak bisa dibolak-balik. Kayak apaan dibolak-balik? Kayak jahitan. Nah, kita kasih oli, dan untuk ring pistonnya posisikan sesuai dengan selera kita ya, seperti Indomie seleraku. Kemudian langsung kita pasang bloknya. Jangan langsung dimasukin semua karena ada lidah tensioner tuh. Jadi masukin dulu ke lidah tensionernya. Jadi penekan tensioner otomatisnya juga putar dulu ke kanan supaya mengunci ya. Kemudian langsung kita putar pistonnya nih. Dari TMA ke TMB langsung kita posisi topkan. Kemudian langsung kita pasang rantai keteng. Caranya mudah, pasang rantai keteng gak harus copot plat di bagian lidah tensioner. Langsung pasang aja bisa. Kemudian tinggal kita pasang bagian lidah tensionernya. Nah, posisikan seperti ini. Oke, harus ngunci ya. Setelah itu pasang 2 buah pindawal lagi. Penting banget pindawal ya, atas dan bawah itu penting buat center ya, supaya nggak cepet baret. Kemudian pasang packing. Nah, saya pakai Puboru juga ini, nggak original tapi bagus. Nggak perlu pakai lem teman-teman, karena permukaan rata, belum melenting. Kemudian untuk kondisi kondisi klep itu nggak saya bongkar, karena setelah saya tes menggunakan bensin itu tidak ada kebocoran. Langsung kita pasang noken asnya dulu ya. Nah, kemudian pasang rocker armnya. Ini nggak bisa dibolak-balik juga untuk rocker armnya. Dan saya juga udah melakukan pengetesan, penganalisaan di bagian pen dudukan headnya itu masih bagus, gak ada kocak ataupun longgar. Bearing-bearingnya juga ini bekas bongkaran juga. Bearingnya baru diganti, bearing noken asnya sama bengkel sebelumnya. Oke, kemudian kita posisikan seperti ini platnya untuk menahan noken as. Pasang bautnya yang pendek-pendek. Nah, kalau saya ingat semua baut-bautnya teman-teman, karena pas bongkar saya ingat. Kencangkan langsung ya, langsung kita pasang ke bagian bloknya langsung. Nah, seperti ini. Harus sampai ngepas. Nah, kita tarik dulu rantai ketengnya. Mau nggak ditarik juga nggak apa-apa, meskipun ke bawah lagi gampang, karena magnet kan belum dipasang. Nah, tinggal kita gendir aja pakai tangan ya, nggak perlu pakai palu, mudah kok. Kemudian pasang bautnya, ada ring tembaganya nih. Nah, ring tembaga. Kemudian sediakan kunci 12. Kemudian yang pinggir itu baut L ya, baut M6. Nah, oke, setelah saya kencangkan secara rata, langsung kita torsi aja. Usahakan kalau yang bersistem radiator gunakan torsi ya. Mau manual juga boleh sih, tidak masalah, asalkan sesuai dengan feeling. Jadi jangan sampai nggak rata gitu, supaya nggak terjadi bocor, water hammer ataupun lambernya keluar. Nah, saya bertahap ngencenginnya juga, 25 Nm saya ngencenginnya teman-teman, secara silang. Kemudian yang pinggirnya ini mau ditorsi boleh, nggak ditorsi juga nggak apa-apa, kencangkan aja manual pakai kunci L5. Nah, secukupnya aja. Kemudian tinggal kita top nih. Saya topnya lihatnya dari sepi magnet. Sepi magnet udah menghadap ke atas. Pas tadi saya lihat juga piston kan udah di titik mati atas ya. Kemudian pasang dekompresinya dulu. Nah, untuk gigi noken as, gigi sintrik ya, garisnya itu sejajar dengan coakan yang ada di atas head tuh. Kemudian paskan, masukin dekompresi, masukin baut. Nah, di sini nggak saya kencengin dulu, tapi harus ingat jangan dikencengin. Mau dikencengin dulu boleh kalau bisa, pakai impact bisa. Nah, tapi saya mau pakai kunci torsi. Caranya bagaimana? Pasang dulu di bagian magnet nih, pasang ring. Nah, di sini di gigi starter ada ring ya. Kemudian ada ring lagi besar nih di sini. Nah, kemudian di sini ada bearing. Nah, ada bearing, kemudian ada one way, ada gigi starter besar. Nah, bearingnya bisa masuk di sini. Kalau tuh itu jatuh bearingnya. Jadi kalau biar nggak jatuh, masukin aja sini. Nah, langsung kita paskan sambil kita puter-puter aja, nanti dia juga masuk sendiri. Tuh udah masuk. Kalau udah masuk enak teman-teman. Nah, kemudian pasang ring, pasang mur. Nah, langsung kita kencangkan menggunakan kunci 17. Nah, secukupnya aja ngencengnya juga. Nah, salah kunci nih. Nah, oke, udah cukup teman-teman ya. Kemudian digoyang-goyang, mantap. Nah,
Setelah penekan tensioner otomatisnya udah dikendorin sampai menekan keteng. Nah, saya torsi 27 Nm nih bautnya itu. Mau manual juga boleh. Kemudian pasang ini karet tutupnya supaya nggak ada angin. Nah, ini ada 2 buah pin dowel, pasang packing. Nah, pin dowel yang satunya lagi udah nempel di bloknya nih. Nah, udah nempel di sini. Jangan kasih lem ya, saya nggak suka yang dikasih lem, itu rambetek dan nggak bakalan bocor, tenang saja. Packing kertas mah nggak bakalan bocor. Kalau saat pengencangannya bagus, kecuali kalau baut kendor diamin lama-lama ya pasti rembes. Nah, ketruk dikit pakai tangan ya. Oke, udah masuk semua. Tinggal kita pasang bautnya. Kalau baut panjang itu nanti untuk starter juga ya. Jadi ketika dipasangnya pas udah nempel dinamo starternya, langsung saja kita kencengin, udah bisa kencengin ya. Untuk memastikan posisi topnya, nah teman-teman bisa pastikan di sini buka nih menggunakan obeng min. Kalau misalkan nggak top, bisa digeser lagi, dibongkar. Tapi ya saya jamin udah top nih teman-teman. Lihat, nih garisnya udah kelihatan tuh di lubang kecil dan di bagian atas udah sejajar dengan garis yang atas. Jadi seperti itu. Langsung kita pasang lagi nih. Ada o-ring ya. Jangan sampai ketinggalan o-ringnya supaya nggak lembereh oli. Kemudian cek nih. Setelan celah klepnya berapa? Yang ini nih 0,09 nih. 0,09. Yang X ini 0,012. Nah, 0,012 ini udah mantap lah. Mau 0,010 juga oke. Udah mantap ya. Kemudian tinggal kita pasang nih water pump. Gak perlu dikasih lem karena o-ringnya masih bagus. Ada o-ring ya. Ada 2 buah o-ring, yang merah dan yang hitam untuk ke jalur radiator. Paskan aja centilannya ke bautnya supaya pas masukin mudah. Pasang langsung bautnya. 3 biji aja yang dikendorin ataupun yang dikencengin ya, udah kenceng. Nah, kita pasang tutupnya, ada o-ring, gak perlu dikasih lem juga. Mau dikasih lem silahkan. Kalau mau rambetek. Nah, di sini di bagian tengah itu ada ring tembaga. Jangan sampai salah posisi. Nah, yang lainnya itu nggak ada ring tembaganya. Nah, setelah naik ke mesin teman-teman nih, anak mekanik saya lagi pasang apa ini? Lagi masukin selang ya. Knalpot udah dipasang, manifold, throttle body udah dipasang, kemudian soket-soket udah dipasang tanpa ada radiator dulu ini. Kita sekarang tes hidupkan teman-teman sambil kita kendorin di sini. Karena kan kita nggak tahu oli naik atau enggak. Caranya bagaimana supaya kita bisa melihat oli naik atau enggaknya. Nah, di sini cara ngelihat olinya teman-teman. Nah, harus ada oli ke sini. Nah, di sini kan belum keluar tuh, baru dihidupkan. Nah, sekarang udah keluar tuh. Langsung kita tutup lagi teman-teman. Udah ya. Mungkin itu berapa mili kebuang, tidak apa-apa untuk proses pengecekan mah. Mantap, tinggal kita kencengin aja lagi. Nah, seperti itu. Kencengin dulu ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita pasang radiator. Nah, setelah dipasang radiatornya, kasih air radiatornya tuh sampai penuh ya. Tunggu aja 3 menit, jangan ditutup dulu. Kita cek hangat enggak. Ketika di belayar ataupun dibeset itu nyembur enggak. Kalau misalkan terjadi semburan berarti packing deksel bocor ya, seperti itu. Nah, ini kondisinya ketika di belayar nggak ada semburan, dan ini kondisi mesinnya seperti ini. Kita cek gigi 1 2 3 4 5 udah normal ya, bisa kita cek. Nah, dan untuk suara mesinnya teman-teman bisa bedakan pertama dan yang sekarang seperti apa. Nah, sampai di sini dulu videonya, silahkan dengerin perbedaannya ya. Sip.